repot. Ya, akhirnya kami mengucapkan terima kasih sekaligus juga atas nama diri sendiri dan teman-teman yang hadir, mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Bapak Ibu, kita menyelipkan agenda ketemu secara khusus malam hari itu menindaklanjuti rapat-rapat sebelumnya ya. Ternyata meskipun kita sudah punya program kerja yang rigid dan detail sebenarnya, tetapi untuk memulai in action gitu ternyata tidak mudah. Posisi kita yang berjauhan mungkin satu kendala, kesibukan dengan agenda masing-masing ada kendala yang lain, dan aspek koordinasi menjadi hal yang tidak mudah. Nah, beberapa langkah sudah kita lakukan sebenarnya untuk mempercepat merealisasikan sebagian dari program kerja kita. Antara lain waktu di Malang kemarin kegiatan besar kauci, kita juga menyempatkan diri mojok di kantornya Radar Malang ya, untuk membahas. Kita fokus salah satu aja yang untuk kita bahas di Malang agar bisa dieksekusi, dan saat itu kesepakatannya kita mengeksekusi salah satu program prioritas kita, yaitu program membangun sistem informasi ya. Sistem informasi yang sebelumnya juga sudah kita bahas melalui rapat virtual Zoom ya. Kemudian di Malang itu sebenarnya lebih untuk memantapkan dan ketok palu. Dan sebenarnya di Malang juga sudah ketok palu ya Pak, sudah eksekusi gitu. Tetapi ketika tahap pelaksanaan sepertinya mungkin nanti kami mohon masukan posisi terakhir seperti apa, apakah sudah berprogres, tapi saat itu sudah kita putuskan. Satu itu. Yang kedua adalah kegiatan untuk menggali potensi dari pengurus khususnya untuk menyediakan semacam dana bantuan sosial dalam bentuk bantuan biaya kuliah untuk adik-adik yang juga sudah dirembuk di dalam baik di rapat program kerja maupun ketika ada kasus real kemarin yang diangkat oleh Pak Soleh, itu akhirnya juga mengerucut untuk segera disegerakan. Laporan terakhir kita sudah bergerak meskipun tidak secepat yang diekspektasikan. Kami dapat laporan kemarin akun rekening yang dibutuhkan secara khusus atas nama organisasi kita sudah dibentuk. Jadi saya kira langkah berikutnya adalah kita perlu satu putaran untuk rapat melibatkan seluruh pengurus, mungkin dalam bentuk virtual Zoom ya, untuk bagaimana mengoperasionalkan akun rekening yang sudah kita punya dan nanti bagaimana cara penyalurannya. Meskipun sebenarnya sudah secara umum sudah dibahas ya, ahli yang terkait itu, jadi nanti tinggal menegaskan untuk launching segera dimulai, akunnya sudah siap. Yang ketiga, untuk kegiatan sektor kemandirian finansial, kita juga punya program untuk dalam tanda petik belajar menggali potensi kita untuk jualan lah, bahasa kasarnya jualan merchandise yang hasilnya nanti diharapkan menjadi salah satu sumber penguatan pendanaan organisasi. Dan itu sudah kita bahas berkali-kali dan konsepnya saya kira sudah clear ya, mulai dari produknya apa, mekanisme yang akan kita gunakan untuk memasarkan seperti apa, eventnya kapan dan di mana itu juga kita bahas, termasuk peralatan yang nanti akan diperlukan seperti apa. Nah, untuk yang ketiga ini, rencana permodalannya akan kita lakukan dengan permodalan pinjaman dulu. Jadi ada alumni nanti anggota kita pengurus yang akan memberi modal awal tapi sifatnya pinjaman, bukan hibah. Jadi artinya nanti
pendapatan dari bisnis awal ini, ya tentu target pertama untuk mengembalikan pinjaman. Tapi pada akhirnya ketika pinjaman diberikan, marginnya pasti akhirnya menjadi modal yang bisa berkelanjutan untuk meneruskan. Nah, 3 hal itu yang sudah kita bahas relatif lebih mapan ya, barangkali tinggal kita operasionalkan. Dan satu lagi yang masih jadi kepikiran saya, 3 kegiatan yang sudah kita matangkan ini kan sifatnya lebih ke dalam, tidak mengandung unsur show off atau memberikan nilai branding untuk kita keluar gitu. Nah, karena itu di melengkapi yang ketiga ini, saya berharap kita nanti ada gagasan untuk bikin satu kegiatan khusus alumni FKIP itu, apakah nanti kegiatan rangkaian kegiatan di kampus mengambil momentum, apakah pas apa itu yang ulang tahun itu Natalis gitu, terus kita nyempil bikin acara, kita sebarkan ke Porda Korwil khususnya untuk unsur FKIP. Kita bikin kegiatan misalnya ya kayak jalan sehat atau apa, tur de kampus dalam konteks kita untuk mengenalkan itu, tapi ada sesuatu yang bisa kita pasarkan di sana. Mungkin nanti dilengkapi dengan kegiatan apakah workshop, seminar, mengundang alumni untuk datang, atau kegiatan apapun yang sifatnya melibatkan dan kelihatan oleh masyarakat setempat, khususnya para alumni FKIP. Tidak di internal pengurus lah, kira-kira begitu. Nah, kalau itu bisa kita laksanakan, mudah-mudahan ini menjadi pecah telur yang bisa dirasakan. Nah, itu 3 hal itu plus 1 itu yang menurut hemat kami menjadi pikiran kita, dan saya kira kita perlu merintis secara operasional. Secara konsep masing-masing ini sudah clear ya di tataran konsepnya, karena sudah kita bahas berkali-kali, tetapi bagaimana mengeksekusi ini ternyata itu kita memiliki kendala, dan titik lemah kita di sini. Untuk menyiapkan konsepnya saya kira ya sudah relatif matang, dan tinggal kapan start dan bagaimana. Itu kira-kira yang menjadi fokus kita malam ini, dan kita ingin mendapatkan masukan dari pengurus semua untuk mungkin kita fokuskan 3+1 itu dulu, seperti apa yang bisa kita lakukan. Fokusnya adalah agar ini bisa segera terwujud, fokusnya begitu, sehingga nanti bisa. Dan satu lagi untuk bahan evaluasi, untuk mungkin mohon bantuan bendahara ya, nanti untuk mengingatkan soal iuran. Hidupnya organisasi kita ini saat ini masih mengandalkan iuran. Nah, kelemahan kita kalau nggak ada yang mengingatkan, ini kita lupa, termasuk saya sendiri, termasuk diantara yang lupa-lupa gitu. Jadi kalau bisa WA grup pengurus itu setiap awal bulan kalau boleh saya usulkan tetap ada update. Bulan ini mohon dapat mengirim paling lambat tanggal 5 misalnya gitu ya. Nanti tanggal 6 diumumkan dari sekian orang pengurus 10 diantaranya sudah, mohon yang belum, itu akan mengingatkan. Kalau rikuh mengingatkan nama, setidaknya sekian dari sekian sudah selesai, tinggal kurang sekian persen yang belum. Itu tujuan kita, mengingatkan saja gitu, karena kita yakin yang belum itu bukan soal nggak mau, tapi saya meyakini lebih karena lupa bahwa ada tanggungan itu. Kecuali ada mekanisme bisa potong langsung, itu lebih mudah. Tapi kan kita berjauhan dengan tata administrasi yang nggak bisa connect satu sama lain. Itu kira-kira mohon saran masukan bikin batas desa. Itu yang paling banyak.
Ngecat kepala desa. Bukan bikin, ngecat. Bagaimana tulisannya KKN periode. Ngelabeli itu, ngelabeli. Bulan Jember periode kapan gitu. Perangkat desa, rokokan. Kalau yang KKN sekarang itu pesanan pemerintah. Jadi kita punya masalah ini. Nah, itu yang kemudian dikerjakan. Dan dulu kan pokok berangkat, ibu ini apa program kerja Terakhir kemarin itu ya, mencarikan data ya. ya aksara, buta aksara, kemudian apa prasejahtera kayak gitu. Stunting pernah ya. Stunting. Jadi sudah benar-benar membantu pemerintah. Karena pemerintah kalau dari bawah repot. Kadang-kadang kalau kepingin dana ya agak nol, tapi kalau mau ada lomba di sini nol ya udah. Akhirnya wis mahasiswa wis yang paling valid. Kan gitu desa itu. Kalau mau ada bantuan, namanya stunting orang miskin itu jadi meningkat. Tapi kalau mau lomba desa, mengecil dengan sendiri. Bisa bilang no. Itu repotnya di sana. Makanya kemudian basis mahasiswa itu jadi valid. Berarti sama dengan ITS ya. ITS kan tanpa KKN. Oh, tambah kakak. Iya. Anakku kan tanpa KKN. DKL aja ya. Nah, cuman selama Satu hari, 2 hari. Iya, anak saya. Selama saya di UPPL itu ada PPL luar negeri. Itu ke mana? Thailand, kerjasama. Kalau zamannya sebelum saya itu kemana aja mas? Ke Filipina apa itu dan sebagainya. Yang sekarang ini Singapura. Jadi bagi mereka yang berani untuk bahasa dan dananya, jangan di Indonesia. Ada bantuan. Dari orang tua. Enggak ada bantuan. Ada bantuan. Ada bantuan. Apa? Papan tulangnya diganti. Oh, kalau sing zamanku itu full, Pak. Nah, sekarang kan ada kebijakan baru. Zaman saya itu gini, berangkatnya ditanggung fakultas, pulangnya ditanggung universitas. Universitas, pulangnya fakultas, selama di sana ditanggung pemerintah Thailand. Bener-bener free anak-anak. Iya. Cuman untuk oleh-oleh aja. Tapi Thailandnya itu yang Thailand Selatan yang bahasanya sama dengan Malaysia. Melayu. Songkla, Matani, Naratiwat, terus di sini apa ya? Banyak muslim. Anak saya itu di pondok. Ada sana, Jadi pondok ada sekolahnya di Naratiwat. Berarti mayoritasnya muslim ya? Muslim. Wong banyak Pak jejak-jejak masjid yang orang Indonesia yang dulunya itu. Ini kayak Jawa itu loh kan. Iya. Ini tuh dibangun tahun berapa? 18. Itu kampungnya Jirayu. Ya, saya buatan. Cuma di sana itu konflik, Iya, ya. daerah konflik, karena memang Bukan di sana itu ada bom. ya betul. Ya. Jadi sana kan diojo-ojoi sama Malaysia untuk bergabung. Karena kan dari kultur, dari agama, budaya itu kan mirip. Ayolah ikut kami gitu. Kayak Papua Nugini. Sehingga malah di sana Pak, setiap kilometer gitu kira-kira 5 atau 10 kilometer ada pemeriksaan. Dan ya itu tadi, kadang-kadang ada bom kayak gitu. Jadi ya daerah konflik. Ya separatis, orang-orang yang kepingin merdeka. Anu katanya Pak, modelnya itu tentaranya mereka gitu. Supaya tetap Harus siaga. ya nggak ada kayak kelebihan biayanya itu kalau di daerah konflik itu lebih tinggi kan. Waktu saya diterima itu, yang sambutan dari pemerintah itu Pak, Sangat ambisius. bukan tentaranya itu Pak, kayak Arnold Schwarzenegger loh. Sambutan. Oh ya ini memberikan pressure.
macam pokoknya. Karena khawatir masyarakat Indonesia yang PPL ke sana khawatir memberikan pengaruh juga untuk merdeka. Hingga didampingi sama tentara. Ya, menarik saja ya. Beberapa kali saya ke Thailand, bosen sama. Dari Malaysia atau dari Bangkok? Malaysia. Tapi pernah ke Bangkok. Lebih jauh. Kalau dari Bangkok jauh. Oh iya. Kayak anak macan. Sekitar masyarakat sekolah. Masyarakat juga. Makanya nggak mungkin di kota ya, mesti BT, Kalisan itu yang ada.